Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Jogja Visio, fisioterapi Nippon Piantun Jogja. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan mencoba untuk sharing terkait nyeri yang ada di tumit atau telapak kaki. Nyeri pada tumit atau telapak kaki ini seringkali dijumpai muncul di pagi hari, atau bahkan nyerinya itu munculnya saat berjalan, saat berdiri, atau saat beraktivitas. Penyakit ini dinamakan dengan fasciitis plantaris. Sebelum kita jauh membahas tentang fascia plantaris ini, perlu saya jelaskan dulu fascia plantaris. Jadi ini merupakan satu peradangan di struktur telapak kaki. Adanya peradangan ini yang menimbulkan nyeri di area tumit atau di telapak kaki. Nah, kalau teman-teman sekalian melihat pada telapak kaki itu terdapat lengkungan arch, ada lengkungannya arch, di mana pada lengkungan ini pada orang-orang tertentu itu tidak kelihatan atau sering dikatakan dengan flat foot. Nah, seperti ini, dia datar. Nah, kalau pada lengkungan ini ada satu fascia yang menghubungkan antara tulang di belakang sama di ujung di jari-jari di depannya. Nah, ini terhubung. Kalau ibaratnya kalau kita melihat panah, busur panah, nah seperti ini busur panah. Nah, ini fascia itu yang talinya, yang bawah ini, yang talinya ini merupakan fascianya. Dia menghubungkan antara tulang di belakang di tumitnya sampai ke depan. Nah, biasanya ini yang bermasalah pada fascianya ini. Nah, teman-teman sekalian, sekarang bagaimana untuk mengatasi ini? Nah, pada kasus fascia plantaris ini biasanya karena sudden overload. Jadi dia ada pembebanan yang berlebihan pada waktu yang cepat. Misalnya ini, teman-teman, seorang yang tidak terbiasa berlari karena pengen mengecilkan badan, misalnya dia berlari dengan durasi yang lama, dalam waktu yang lama. Nah, ini bisa menyebabkan fascia plantaris, karena fascianya ini perlu adaptasi. Belum beradaptasi, dia berlari dalam durasi yang lama dan cepat misalnya. Itu kemudian bisa juga pada orang-orang yang malah tidak beraktivitas tapi dia dalam waktu cepat gemuk. Nah, dengan kegemukan ini akan terjadi overload, akan terjadi pembebanan yang berlebihan pada fascianya dalam menumpu berat badannya. Nah, sehingga fascianya ini menjadi cedera. Nah, gitu teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas bagaimana menanganinya. Bagaimana jika kita mengalami fascia plantaris ini. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tentunya mengubah gaya hidupnya. Yang semula beraktivitas misalnya lari dengan jarak jauh, kemudian dengan durasi yang lama, nah ini dikurangi terlebih dahulu. Dikurangi, jangan berlebihan, supaya nyerinya ini tidak tambah atau meminimalisir nyeri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa melakukan massage sendiri di rumah atau memijat-mijat kecil. Nah, caranya seperti ini. Posisikan kakinya seperti ini, kemudian pijat di area belakang, di betisnya, pijat-pijat kecil, karena di situ biasanya terjadi ketegangan. Nah, kalau teman-teman memijat itu sampai terasa pada Achilles atau tendon di belakang tumit. Nah, ini pijat-pijat sampai ke bawah, sampai pada tendonnya.
seperti ini. Fungsi pijatan ini untuk apa? Itu hanya untuk merelaksasi sebenarnya, merelaksasi otot-otot yang berkaitan, yang berhubungan nantinya dengan fascia. Yang pertama di betisnya terlebih dahulu, kemudian di tendon Achilles, Achilles itu di belakang tumit, kemudian yang terakhir bisa dipijat di area tumitnya. Nah, ini bisa dengan tangan seperti ini, atau bisa juga menggunakan bola atau botol. Nah, bolanya seperti ini teman-teman, bisa menggunakan bola kasti, kemudian taruh di bawah, kemudian lakukan pijatan seperti ini. Bisa menggunakan bola seperti ini, atau juga bisa mengkombinasi dengan menggunakan botol gelas. Dia dikasih air, kemudian ditaruh di es, ditaruh di freezer, kemudian ditaruhlah di bawah, kemudian dipijatkan. Baik teman-teman, kemudian yang ketiga kita melakukan stretching atau penguluran pada fascianya. Penguluran pada fascia ini sebisa mungkin tidak hanya fascia saja yang diulur, fascia plantar, nah ini, tapi juga sampai pada tendon dan betisnya, itu silahkan diulur. Caranya bagaimana? Angkat kakinya, taruh di atas paha yang berlawanan, kemudian pegang ujung jari-jari, kemudian tarik seperti ini, tarik sejauh mungkin, tahan 30 hitungan. Nah, bisa ditahan seperti ini, bisa dikombinasi dengan massage, boleh. Nah, dengan usapan massage seperti ini. Nah, relax. Kemudian ulangi lagi. Tarik lagi 30 hitungan. Itu untuk gerakan stretchingnya. Bisa juga dikombinasi dengan cara yang lain untuk stretching. Teman-teman bisa pada posisi berdiri. Nah, caranya seperti ini. Kalau saya mau men-stretch yang kaki kiri saya, posisi kaki kiri saya di belakang, kemudian yang mau saya stretch karena yang di belakang, kemudian tundukkan badan kita ke bawah dan depan. Nah, ini sudah terasa. Rasakan tarikannya itu mulai dari kaki sampai pada betisnya, itu terasa. Tahan 1, 2, 3. Itu tadi teman-teman sekalian untuk gerakan ketiga, melakukan stretching, penguluran pada fascia plantarisnya, fascianya, sama area-area yang ada di belakang, yakni tendon Achilles dan otot-otot betisnya. Baik teman-teman, yang terakhir, yang keempat adalah kita akan mencoba untuk memperkuat struktur bangunan yang ada pada telapak kaki. Karena apa? Dengan memperkuat itu, memperkuat telapak kaki, stabilitas pada kakinya itu akan meningkat, sehingga ada banyak pembebanan pada kaki, dia akan kuat. Nah, caranya seperti apa? Posisikan kaki di lantai seperti ini, namanya short foot exercise. Jadi memendekkan telapak kakinya. Caranya tarik ke belakang area depannya. Nah, sehingga terjadi ketegangan otot di sini. Nah, tarik, tahan. 3, 4, 5, relax. Tarik lagi, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, relax. Tarik lagi, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, relax. Lakukan pengulangan 8 kali.
Jangan lakukan gerakan yang seperti ini, karena gerakan yang seperti ini tidak ada ototnya kurang bekerja dengan optimal. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan handuk. Caranya menggunakan handuk bisa, menggunakan tisu juga bisa. Taruh di bawah seperti ini, di bawah lantai. Kemudian tempatkan telapak kaki di atasnya. Kemudian coba untuk menarik handuk ini ke belakang dengan jari-jarinya. Nah, tarik ke belakang, tarik lagi ke belakang, tarik lagi, kumpulkan. Ulangi lagi. Ya. Lakukan pengulangan sebanyak 8 kali pengulangan. Baiklah teman-temanku sekalian, itu tadi penjelasan singkat saya terkait fascia plantaris atau peradangan yang terjadi pada fascia plantarnya yang menyebabkan nyeri. Semoga video ini bermanfaat. Jadi caranya ada 4 hal tadi. Yang pertama, lakukan kurangi aktivitasnya, aktivitas pada kakinya. Kemudian yang kedua, lakukan pijitan-pijitan kecil pada betis dan telapak kakinya. Kemudian yang ketiga, lakukan stretching atau penguluran pada otot betis belakang, kemudian di pada tendon Achilles dan juga di plantar fascianya. Kemudian yang terakhir adalah dengan melakukan penguatan pada otot-ototnya. Dan tidak kalah pentingnya itu adalah barefoot training. Barefoot training ini penting juga untuk dilakukan, yakni melakukan aktivitas misalnya lari ataupun jogging ataupun berjalan tanpa menggunakan sendal dan sepatu. Itu sangat penting sekali. Silahkan lakukan secara bertahap, secara konsisten, sehingga permasalahan pada fascia plantaris akan menjadi sembuh. Saya harap semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.